dari kelompok 5, kelas manajemen hutan 5, ingin menjelaskan mengenai kerusakan biotik, subtopik kerusakan akibat pencemaran udara. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara lingkungan menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat melakukan fungsinya. Penyebab timbulnya pencemaran udara pada lingkungan. Ada dua jenis sumber pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara akibat sumber alamiah. Contohnya, pencemaran udara akibat letusan gunung berapi. Yang kedua, pencemaran udara akibat ulah manusia. Contohnya, pencemaran udara yang berasal dari transportasi, emisi pabrik, dan lain sebagainya. Pencemaran udara dapat terjadi di mana-mana, baik itu di dalam sekolah, rumah, maupun di kantor. Pencemaran seperti ini biasanya disebut dengan pencemaran di dalam ruangan. Sedangkan pencemaran udara di luar ruangan berasal dari emisi kendaraan bermotor, pabrik, industri, perkapalan, dan proses alami oleh makhluk hidup. Sumber pencemaran udara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber diam. Contohnya, pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga. Yang kedua, sumber bergerak. Contohnya, aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor. Saya Sri Natasha Pasaribu dengan NIM 191201011 akan menjelaskan dampak dari pencemaran udara terhadap kerusakan abiotik. Setiap jenis tumbuhan, terutama pohon, itu pasti memiliki reaksi yang besar dalam menerima pengaruh dari gangguan pencemaran udara tersebut, di mana hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu jenis tanaman, usia tanaman, kondisi tanaman, keseimbangan nutrisi pada tanaman, suhu, kelembaban, dan penyinaran. Secara umum, dampak dari pencemaran udara ini yaitu dapat kita bagi menjadi 5. Yang pertama, tidak adanya dampak yang signifikan terhadap kerusakan abiotik pada tumbuhan. Yang kedua itu adanya gangguan nutrisional dan atraksional pada tumbuhan, di mana ini ditunjukkan dengan penurunan kinerja kandungan enzim. Yang ketiga itu ada gangguan respon fisiologis pada tumbuhan. Ini ditunjukkan dengan perubahan pada proses fotosintesis. Yang keempat, penampakan kerusakan secara langsung. Contohnya seperti klorosis, itu kerusakan pada zat warna daun, itu ditunjukkan oleh perubahan warna seperti daun menguning. Kemudian ada flaking atau bintik-bintik pada daun, bahkan berdampak pada penurunan hasil panen. Dan yang terakhir itu berdampak pada kematian tanaman tersebut. Dampak dari pencemaran udara ini terhadap kerusakan abiotik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara primer dan secara sekunder. Yang pertama secara primer, di mana adanya kontak langsung antara sumber pencemar atau polutan dengan bagian-bagian dari tumbuhan. Contohnya adanya gas atau partikel yang menutupi permukaan daun sehingga akan mengganggu atau menutupi lapisan epiderm yang membantu dalam proses penguapan pada tumbuhan. Yang kedua secara sekunder, itu tidak terdapat kontak langsung antara polutan dengan bagian-bagian tumbuhan, melainkan polutan masuk ke dalam tanah atau permukaan air sehingga mengganggu sistem akar dari jenis tumbuhan. Akibatnya itu mengganggu atau menghalangi proses alterasi di dalam tanah dan juga menimbulkan penampakan yang kurang sehat pada daun, seperti hilang daun, perubahan warna daun, bahkan kematian. Kemudian adanya kemunduran kemampuan pertumbuhan, kemampuan reproduksi, dan kemampuan fotosintesis pada tumbuhan.
Cara menanggulanginya adalah dengan cara menanam pohon. Kehadiran pepohonan maupun tanaman yang hijau selalu disebut dapat mengatasi polusi udara yang telah banyak melanda di berbagai wilayah negara di dunia, khususnya kota-kota besar yang minim penghijauan. Daun dan permukaan tanaman menyerap polutan dan melalui pori-porinya stomata dan menyaring zat berbahaya dari udara. Selain itu, pohon dan tanaman juga mampu memerangkap panas dan mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Mereka juga mengurangi tingkat ozon permukaan tanah dan memperkaya udara dengan oksigen yang memberi kita kehidupan. Diketahui bahwa pepohonan dan tanaman yang ada di hutan dunia mampu menyerap sepertiga emisi global setiap tahunnya. Jika laju pengundulan hutan terus terjadi, hal ini akan berdampak parah pada kualitas udara. Apabila pepohonan dan tanaman dibandingkan, maka efektivitas menyerap polusi yang lebih tinggi itu dilakukan oleh pepohonan. Pepohonan juga mampu menyerap polutan yang lebih tinggi karena memiliki jumlah daun yang lebih banyak dan bentuk yang lebih besar.